Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, lagunya Mbak Hana pas dengan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini untuk kita selalu membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan lebih lagi di dalam Tuhan ya, menikmati indahnya Tuhan. Mari kita buka Bapak Ibu Saudaraku Alkitab kita dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Ya, ayat ini sudah sangat familiar sekali dengan kita. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Beberapa waktu yang lalu, Pak Oscar menyampaikan tentang cawan. Dan di sana ada statement yang mengatakan bahwa penderitaan terbesar adalah ketika kita terpisah dari Allah. Penderitaan terbesar kita adalah ketika kita terpisah dari Allah. Karena dikatakan di situ, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ada satu kejadian gitu ya, Bapak Ibu Saudaraku, waktu saya masih kecil, saya punya teman gitu, dia suka jambu gitu, buah jambu, dan dia memotong dahannya yang berisi dengan bunga jambu. Ya karena masih kecil, pikir dia ketika rantingnya dipotong, kemudian dia tanam di vas bunga, dia berharap nanti akan menjadi jambu. Ya, tetapi 1 hari, 2 hari, 3 hari, bukannya menjadi jambu bunga tersebut, lama-lama daunnya mengering dan bunganya akhirnya rontok. Ya, karena apa? Karena ranting jambu itu terpisah dari pokok jambu. Nah, demikian pula hari ini dari bacaan yang kita firman yang kita baca bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan sekedar berbicara masalah buah, tetapi ini berbicara juga masalah kehidupan rohani kita. Ya, kehidupan rohani kita. Seberapa lama kita mengikut Tuhan, tetapi kalau kita tidak ada di dalam hubungan kita dengan Tuhan yang intim, lama-lama bisa juga loh kita menjadi kering dan mati rohani. Ya, kering dan mati rohani. Mari kita buka juga Alkitab kita dari Yakobus pasal 5 ayat 16b sampai 17. Di sana ada diceritakan tentang seorang yang bernama Elia ya. Dikatakan di ayat yang 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, dikatakan di awalnya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian Yakobus mencontohkan Elia adalah manusia biasa katanya, tetapi ketika dia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, ada kata di sana bersungguh-sungguh berdoa. Nah, bersungguh-sungguh berdoa itu artinya sama juga dengan melekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan membangun hubungan dengan Tuhan itu perlu sekali yang namanya konsistensi. Membangun hubungan dengan Tuhan perlu sebuah komunikasi yang baik, ya, di mana ada percakapan secara pribadi antara kita dengan Tuhan. Dan itulah yang dikatakan bahwa doa yang bersungguh-sungguh, ada komunikasi kita dengan Tuhan. Kita mendapatkan firman Tuhan, ya, kita menyampaikan apa yang kita rindukan,
Dan Tuhan menyampaikan apa yang dia rindukan, dan kita bersepakat di situ dengan Tuhan. Nah, Elia ini seorang nabi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dikatakan di situ dia berdoa untuk hujan, supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun. Kemudian dia juga melawan nabi-nabi Baal yang luar biasa. Dan Yakobus mengatakan bahwa dia adalah manusia biasa. Artinya apa? Dia manusia biasa sama seperti saudara dan saya, tetapi dikatakan di sana dia memiliki kunci, dia bersungguh-sungguh berdoa dengan Tuhan. Bersungguh-sungguh artinya memiliki kesungguhan, memiliki kedalaman dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena di dalam kesungguhan itulah ada komunikasi dengan Allah, ada kesepakatan ilahi dengan Allah. Sehingga apa yang dia lakukan sepakat dengan Allah. Nah, lewat renungan ini, Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak, saya juga secara pribadi diingatkan untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena apa tadi? Saya katakan, lama kita mengikuti Tuhan sebenarnya tidak menjamin kalau di dalamnya tidak ada kesungguhan kita dengan Tuhan. Karena firman Tuhan tadi dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, lewat doa pagi yang kita lakukan setiap pagi, ini membangun roh kita untuk kita senantiasa bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, ada komunikasi kita dengan Tuhan, ada pernyataan-pernyataan firman yang kita terima, dan kita melakukannya. Itu menggairahkan kita untuk kita semakin di-drive hidup kita oleh firman Allah. Dan ketika kita di-drive hidup kita oleh kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya ada mujizat yang terjadi atas hidup kita dan pelayanan kita. Nah, firman terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, mari kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31, di sana dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau kita membaca perikop ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, itu berisi tentang sebuah tekanan yang luar biasa atas umat Tuhan pada gereja mula-mula. Tekanan yang luar biasa. Tetapi di dalam tekanan itu mereka menemukan Tuhan. Di dalam tekanan itu mereka berseru kepada Tuhan dan menemukan Tuhan. Dan ayat ini mengatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ya, doa yang dengan sungguh-sungguh itu menggoncang kerajaan sorga, dan Roh Kudus turun. Roh Kudus menyatakan, lebih tepatnya kehadirannya di dalam hidupnya, dan itulah yang membuat dikatakan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, memberitakan Allah dengan berani karena apa? Ada intervensi yang nyata terjadi dan dialami oleh umat Tuhan. Mari kita selalu membangun hubungan kita dengan Tuhan, ada intervensi Allah terjadi atas setiap doa-doa kita, atas setiap apa yang kita kerjakan. Dan itu mendatangkan keberanian yang luar biasa untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu menyatakan juga mujizat yang luar biasa. Karena saya yakin dan percaya pelayanan kita perlu ada mujizat yang terjadi. Karena tidak dipungkiri, dunia membutuhkan mujizat. Dunia membutuhkan karya Kristus yang nyata. Dan itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita satu frekuensi dengan Allah. Sama seperti ketika Elia dalam pelayanannya, ada banyak mujizat terjadi. Ada banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Karena apa? Ada satu frekuensi, ada kesehatian antara Allah dengan Elia. Demikian pula kita berdoa pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita sehati dengan Allah. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Allah, kita meresponinya dan kita melakukan.
biasa terjadi atas hidup kita, atas pelayanan kita, dan atas gereja kita. Ya, bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus terus membangun, ya harus terus bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh membangun hubungan kita dengan Allah, sehingga kita terus mendapatkan kebenaran firman Allah, kita mendapatkan suara ilahi itu, dan kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan biarlah renungan pagi hari ini mendasari kita untuk kita berdoa, untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ada banyak hal yang akan kita doakan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, tapi biarlah apa yang sorga rancangkan, apa yang sorga kehendaki, kita boleh meresponinya. Ya, supaya apa? Supaya ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas gereja Tuhan, atas bangsa kita, dan atas umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.